Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adik-adik sekalian, eh, kali ini saya akan cerita tentang strategi human capital atau strategi kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya sumber daya insani. Saya mulai dari satu framework, human capital framework atau apa kerangka dasar kerja untuk sebuah strategi human capital atau sumber sumber daya insani kalau terjemahannya. Ada juga yang menerjemahkan sebagai sumber daya manusia. Saya pikir sama aja tapi mungkin lebih kuat nanti pengertiannya sebagai sumber daya insani. Oke, sebagai bahasan strategis, maka kita harus melihatnya dari kacamata paling atas dari satu perusahaan, dan ini saya ambil dari contoh salah satu perusahaan yang nggak tak sebutkan namanya ya, tentang kerangka kerja ini. Baik, kita lihat bagaimana strategi human capital mereka. Oke, kita lihat saya melihatnya bisa dari bawah, bisa dari atas. Eh, Mungkin saya lihat dari atas dulu ya, dari perspektifnya perusahaan. Jadi ada perspektif perspektif operasional dan perspektif perusahaan. Saya lihat dari perspektif perusahaan dulu. Jadi suatu perusahaan itu lazim menentukan bahwa dia harus punya target hasil usaha bisnis atau business result. Ini beberapa istilah sengaja tak terjemahkan, dan kata aslinya, istilah aslinya saya tetap saya pertahankan supaya satu saat kalau adik-adik bekerja di satu perusahaan dengan banyak terminologi atau istilah-istilah bahasa Inggris, adik-adik tidak sampai gagap. Jadi hal yang sangat wajar biasanya istilah-istilah itu biasa digunakan dengan bahasa Inggris. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi pertama kali perusahaan pasti punya mimpi, punya target, punya apa namanya, punya harapan. Harapannya adalah hasil usaha atau bisnis result. Masing-masing perusahaan bisa berbeda. Nanti kita coba perdalam satu persatu salah satu model ini. Kemudian dari hasil usaha bisnis setelah didefinisikan, maka diteruskan untuk mendefinisikan kunci pendorong atau key performance kinerjanya apa. Jadi perusahaan itu punya key performance apa. Selanjutnya dia diterjemahkan menjadi kemampuan SDM-nya atau kemampuan sumber daya insaninya apa yang ditentukan. Nanti akan saya bahas ulang, tapi supaya apa jadi pendekatannya sekarang tak jelaskan secara umum. Nanti contohnya tadi tak ulang lagi. Jadi biar adik-adik bisa meresap bumbu-bumbunya ya. Nah, setelah didefinisikan kemampuan sumber daya insaninya, maka ditentukan proses-prosesnya. Jadi pertama tentukan hasil usaha bisnis yang diinginkan, kemudian dari sana ditentukan kunci pendorong kinerjanya. Jadi ketika sudah ditentukan tujuan bisnisnya, maka ditentukan kunci pendorong kinerja atau key performance driver-nya, kemudian ditentukan kemampuan SDM atau sumber daya insaninya apa yang diharapkan, dan setelah itu baru dilakukan proses sumber daya insani. Atau bahasa yang saya balik, pendekatnya proses sumber daya insani itu akan meningkatkan kemampuan sumber daya insani dan menjadi pendorong kunci kinerja. Pada akhirnya akan menghasilkan hasil usaha bisnis. Itu yang diinginkan satu perusahaan. Jadi
Kalau ini dari perspektif bawah, kalau tadi dari perspektif atas. Oke, kita lanjutkan poin pertama, hasil usaha. Misalkan dalam satu perusahaan menentukan, mendefinisikan hasil usahanya apa, tidak usah terlalu banyak. Ini contohnya ada empat hasil usaha yang diinginkan. Pertama adalah pertumbuhan pendapatan. Pendapatan itu semacam omset. Pertumbuhan omset. Berapa sih omsetnya perusahaan tersebut? Maka perusahaan itu tentu diharapkan omsetnya tiap tahun meningkat. Itu salah satu indikator yang ditentukan oleh salah satu perusahaan. Kemudian selain pertumbuhan revenue atau pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan omset. Omsetnya besar kalau ternyata tidak meningkatkan keuntungan juga percuma. Maka poin kedua yang diharapkan adalah pengembalian modal yang diinvestasikan atau return of investment capital. Jadi dimensi kedua yang didefinisikan sebagai satu tujuan perusahaan jangka panjang adalah pengembalian modal yang diinvestasikan. Ini tentu bicaranya adalah ke pemegang saham atau pemilik modal. Jadi pemilik modal pengennya kalau memberikan 100 miliar, kapan uang 100 miliar itu balik? Jadi semakin semakin cepat ya semakin bagus. Kalau tadi omset itu semakin besar semakin bagus. Tapi omset tanpa pengembalian modal tentu juga percuma. Oke, yang ketiga, poin ketiga yang coba dirumuskan sebagai hasil usaha bisnis yang diharapkan adalah total pengembalian ke pemegang saham atau total return to shareholder. Jadi tadi kalau return on investment capital itu ke modalnya, tapi belum tentu itu balik ke pemegang saham lah. Kalau ini yang dibagikan ke pemegang saham. Jadi kalau tadi perusahaannya untung, misalkan modal 100 miliar, untungnya 1 miliar. Untung 1 miliar itu tidak semuanya dikembalikan ke pemegang saham, ke pemilik modal, tapi barangkali sekian yang dikembalikan. Nah, oleh karena itu pada target ketiga adalah bagaimana modal keuntungan tersebut seberapa banyak yang dikembalikan sebagai istilahnya keuntungan yang dibagikan ke pemegang saham. Ini jadi indikator. Angka-angkanya tidak saya pasang karena memang ini rahasia perusahaan. Kemudian yang ditentukan juga sebagai indikator adalah efisiensi modal. Nah, apa efisiensi modal? Tentu ada definisi yang lain. Saya tidak akan banyak bicara di sana karena ini sifatnya yang sangat strategis dan barangkali kita agak susah menangkap gejala ini. Saya akan turunkan satu level lagi supaya lebih membumi pembahasan kita karena level kita strategis banget, sifatnya jangka panjang dan ini menjadi target bukan saja di level karyawan itu sudah menjadi target direktur perusahaan. Oke, kita lanjutkan ke level ketiga. Level kedua. Nah, level kedua tadi saya ingatkan tadi, pertama adalah hasil usaha bisnis. Kemudian hasil usaha bisnis ini mendorong atau diturunkan menjadi kunci pendorong kinerja. Nah, pendorong kinerja itu apa? Kita bahas di sini. Jadi, kunci pendorong kinerja didefinisikan sama
satu tim perumus perusahaan, perumus kebijakan perusahaan. Kuncinya adalah ada 4. Pertama, produktivitas. Produktivitas itu misalkan kalau pada waktu yang sama dihasilkan produk yang lebih banyak, itu produktivitas. Jadi kamu bekerja sehari misalkan mencangkul produktivitas yang lebih bagus itu kalau misalkan sebelumnya kamu mencangkul 20 meter persegi menjadi 30 meter persegi, berarti itu produktivitasnya meningkat. Atau barangkali kalau ada yang perempuan misalkan membuat roti dalam 1 jam sebelumnya 20 piece atau 20 biji, sekarang menjadi 30 biji, berarti produktivitasnya meningkat. Itu namanya produktivitas. Nah, kemudian kualitas. Saya kok ingin ngasih contoh molen aja ya biar gampang difahami. Jadi misalkan tukang molen dalam 1 jam membuat molen sebanyak 50 biji. Produktivitasnya meningkat kalau dalam 1 jam yang sama dia bisa membuat 70 biji misalkan. Nah, dimensi kualitas dari sekian tadi, kualitasnya bagaimana? Jangan-jangan dari 50 atau 70 molen yang dibuat, itu sebagian besar 10%, 6 biji misalkan hasilnya gosong misalkan, itu kualitasnya kurang bagus. Atau kurang matang tengahnya, itu kualitasnya kurang bagus. Ini bicara kualitas. Kemudian bicara lagi inovasi sebagai kunci pendorong kinerja. Inovasi misalkan molen tadi modelnya kok gitu-gitu aja ditambah ada rasa yang lain misalkan. Itu namanya inovasi. Kemudian perspektif konsumen. Semuanya bagus tapi jualannya cemberut melulu. Jadi tidak laku. Maka perspektif konsumen juga harus dipertimbangkan. Ingat 4 perspektif kunci pendorong ini merupakan terjemahan dari yang di atasnya tadi. Supaya kenapa itu dilakukan? Supaya pertumbuhan pendapatannya naik, pengembalian modal yang diinvestasikan naik, kemudian total return to shareholder-nya naik, efisiensinya naik, dan selanjutnya. Itu tujuan kedua. Turunan dari tujuan ini adalah kunci pendorong tadi. Nah, ketika ini sudah didefinisikan, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya apa? Tadi ingat di sini tadi pertama hasil usaha, business result. Kedua key performance driver. Ketiga human capital capability. Jadi udah mulai masuk ke wilayah SDM-nya, kalau tadi masih wilayah direktur utama lah istilahnya. Kemudian ini wilayah direktur, ini udah direktur SDM. Jadi udah lebih bawah lagi pengambilan keputusannya. Oke, karena agak di bawah, biasanya lebih detail. Nah, ini kemampuan sumber daya insani yang diharapkan. Jadi didefinisikan pertama adalah kemampuan kepemimpinan. Jadi kalau kamu bekerja itu yang dikembangkan bukan saja kemampuan misalkan programmer membuat program, tapi juga kemampuan kepemimpinan. Makanya di perguruan tinggi juga harus dikembangkan itu kemampuan kepemimpinan. Apakah kamu ikut BEM atau kerja kelompok dan sebagainya. Itu adalah untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Nah,
dalam strategi SDM itu itu harus dicantumkan bahwa itu menjadi target satu perusahaan. Ini contohnya. Jadi pertama adalah kemampuan kepemimpinan, kemudian employee engagement atau keterlibatan karyawan. Jadi kalau kebanyakan karyawan istilahnya tidak merasa terlibat di perusahaan itu akan berakibat cukup serius bagi perusahaan. Kemudian kinerja tenaga kerja atau workforce performance, jadi kinerjanya gimana, apakah lelet apa tidak misalkan. Kemudian efisiensi sumber daya manusia, jadi efisien apa tidak. Ingat kinerja itu terkait dengan produktivitas, kalau efisiensi itu turunan dari tadi yang kualitas dan ya pada akhirnya nanti juga diinovasi. Sekali lagi ini kinerja tenaga kerja, efisiensi sumber daya manusia, jangan sampai contoh yang lain adalah target bisa terpenuhi, tetapi dengan jumlah sumber daya manusia yang jauh lebih banyak, tentu itu tidak diharapkan. Kemudian kemampuan adaptasi tenaga kerja atau workforce adaptability itu diperlukan. Kemampuan itu diperlukan dan itu harus direncanakan oleh perusahaan agar karyawan itu kalau ada perubahan kebijakan dia tidak akan mengalami satu kendala produktivitas atau efisiensi. Jadi nggak ada pengaruhnya lah, targetnya itu kemampuan adaptasi. Jadi misalkan kamu waktu SMA sekarang pindah menjadi mahasiswa, maka harus ada kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian ada keterkaitan yang agak dekat adalah kemampuan untuk berubah. Jadi ability of change itu penting, apalagi pada zaman-zaman sekarang ini. Jadi SDM perusahaan, sumber daya insani perusahaan itu harus dilatih kemampuannya untuk berubah. Jadi hampir sama dengan adaptasi tadi, mereka juga harus mampu untuk berubah. Kemudian yang sangat menarik adalah human capital management juga harus mempertimbangkan atau membuat manajemen bakat atau talent management. Nah, kemudian itu target selanjutnya adalah efisiensi sumber daya manusia. Sorry, ini mungkin agak mungkin tak carikannya ada yang salah, nanti tak koreksi. Ini bukan efisiensi tapi ada yang lain. Oke, ini adalah kemampuan sumber daya insani yang diharapkan. Nah, selanjutnya diturunkan kembali setelah kemampuan sumber daya insani didefinisikan tadi, maka diturunkan kembali menjadi proses sumber daya insani. Proses daya sumber daya insani, contohnya di sini adalah dirangkai menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 rangkaian proses yang harus dilakukan dalam sebuah manajemen sumber daya manusia di salah satu perusahaan. Jadi bisa juga berubah, tapi tema-tema ini nampaknya cukup generik dan bisa dilakukan sebagai pembelajaran atau sebagai referensi kalau adik-adik nanti bekerja di satu perusahaan dan berhubungan dengan SDM. Saya lanjutkan pada pada video terpisah untuk membicarakan masalah ini karena ini cukup panjang sehingga
perlu pembahasan terpisah. Sekali lagi, ingat tahapannya ini, business result akan pendivisian business result akan membuat key performance driver, kemudian membuat human capital capability dan human capital process, atau bahasa sebaliknya, proses sumber daya insani yang bagus akan meningkatkan kemampuan sumber daya insani dan menjadi kunci pendorong kinerja perusahaan dan pada akhirnya akan menghasilkan hasil usaha bisnis yang baik. Kira-kira cara berpikirnya ini. Kalau cara berpikir istilahnya kita dari kacamata karyawan ini, tapi kalau dari kacamata pembuat kebijakan, cara berpikirnya dibalik. Demikian kita akhiri sekian, nanti kita lanjutkan di insya Allah di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.